Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masuk pada bahasan di bab ketiga, yaitu pola kegiatan perekonomian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat umur panjang, masih diberi kesempatan untuk bertemu. Tidak habis-habisnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini masuk pada bab ketiga, yaitu bahasan tentang pola kegiatan perekonomian. Adik-adik masih ingat bahwa ekonomi atau kegiatan ekonomi itu dilakukan karena faktor kelangkaan. Semisal kita mau memenuhi kebutuhan keluarga, rumah tangga, kemudian tidak ada beras ini, itu adalah faktor daripada kelangkaan. Untuk memenuhi supaya beras ada bagaimana? Itulah salah satu aktivitas daripada ekonomi. Karena ekonomi itu adalah terkait dengan barang dan jasa. Barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau faktor daripada kelangkaan. Baik adik-adik, kita masuk pada pola kegiatan perekonomian. Di sini kegiatan perekonomian saat ini telah berkembang cukup pesat. Mulai dari kegiatan ekonomi yang dilakukan sampai kepada corak kegiatannya. Jadi begitu pesatnya perkembangan daripada kegiatan perekonomian, dari mulai kegiatan ekonomi yang dilakukan sampai kepada corak kegiatannya. Demikian juga sistem perekonomian di dunia. Beberapa sistem perekonomian yang ada pada saat ini seperti sistem ekonomi pasar yang dikombinasikan dengan ekonomi campuran, dipraktekkan oleh beberapa negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Jadi sistem ekonomi pasar yang dikombinasikan dengan ekonomi campuran dipraktikkan oleh beberapa negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Kalau ekonomi pasar tentu suatu kegiatan perekonomian dengan sebebas-bebasnya antara supply dan demand, mana di situ kekuatan pasar merupakan daripada kegiatan ekonomi dan negara tidak ikut campur. Tetapi dalam beberapa hal kebijakan tentu negara ikut campur. Maka di sini ada dipraktikkan, di sini dikombinasikan dengan ekonomi campuran yang dipraktikkan di negara Amerika dan Eropa. Sangat penting bagi kita untuk memahami tentang sistem perekonomian yang dipraktikkan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Pola kegiatan perekonomian pun saat ini telah berkembang dengan pesat. Pola kegiatan perekonomian
telah berkembang sangat pesat. Apabila kita perhatikan corak perekonomian negara maju, maka tidak ada satu negara maju pun yang menghasilkan seluruh kebutuhannya di dalam negeri. Jadi tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi semua kebutuhannya dari hasil di dalam negeri. Setiap negara menghasilkan produk yang dapat dihasilkan dengan efisien. Jadi pola kegiatan ekonomi itu di dalam satu negara, tidak mungkin semua dari satu negara itu memenuhi kebutuhan. Seperti misalnya tidak bertergantungan pada impor luar negeri. Nah, itu tidak ada. Jadi misalnya negara superpower Amerika membutuhkan minyak yang untuk menggerakkan produk-produk daripada mesin industri, dari tentu itu digerakkan melalui minyak. Dan minyak itu mungkin mereka impor dari negara-negara penghasil minyak seperti Saudi Arabia. Kemudian misalnya Indonesia membutuhkan satu produk yang memang tidak dapat dikembangkan di Indonesia, barangkali kita impor. Jadi setiap negara itu menghasilkan produk yang dihasilkan dengan efisien. Jepang misalnya itu terkenal dengan industri mobil. Kemudian Turki terkenal dengan produk permadani yang digemari, diminati oleh masyarakat dunia. Kemudian banyak contoh-contoh tersebut. Jadi setiap negara pasti saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Begitu juga kalau di rumah tangga ya. Di rumah tangga kita barangkali tidak bisa memproduksi seluruh kebutuhan rumah tangga. Misalnya kita membutuhkan ikan. Bagi nelayan tidak masalah. Tetapi bagi pekerja kantoran atau bagi karyawan tentu bermasalah. Karena untuk memenuhi kebutuhan ikan bukan kita pergi mancing atau menjala. Nah, itu kebutuhan yang dihasilkan dari produk orang lain. Jadi efisiensi, ada profesi yang nelayan, ada profesi yang industri yang menghasilkan baju. Nelayan juga membutuhkan baju, tidak mungkin dia harus merajut bajunya secara sendiri. Kemudian membutuhkan TV, tidak mungkin dia merakit TV-nya sendiri, harus barangkali dari jasa atau produk-produk yang dihasilkan oleh para produsen yang efisien, yang artinya menghasilkan satu produk yang dibutuhkan, efisien, spesialisasi, ya. Seperti tadi contohnya bahwa Jepang menghasilkan industri mobil, elektronik, kemudian Turki menghasilkan produk permadani, ya. Jadi seperti itu. Kemudian sistem perekonomian secara garis besar, sistem ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem ekonomi pasar. Jadi kebebasan diserahkan sepenuhnya pada pasar, baik harga maupun kualitas produksi. Semakin tinggi kualitasnya, kemudian semakin rendah harganya, maka mungkin barangkali itu akan banyak diminati. Artinya dibebaskan sepenuhnya pada pasar antara penawaran dan permintaan, supply dan demand. Kemudian sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini banyak dipraktekkan tadi di atas bahwa seperti di Amerika dan negara-negara Eropa. Barangkali di Indonesia pun menganut sistem perekonomian campuran. Kemudian sistem ekonomi terpusat, terpimpin. Nah, barangkali ini suatu negara
yang memiliki ideologi sendiri. Misalnya perekonomian yang terpimpin itu misalnya di negara RRT atau negara Uni Soviet pada masa itu ya. Ekonominya terpimpin, semua dikendalikan oleh negara. Jadi di sini sistem perekonomian itu kita kenal 3. Yang pertama sistem ekonomi pasar, kemudian yang kedua sistem ekonomi campuran, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi terpusat.